Hello my friend, good morning good people. Kembali di hari Sabtu, weekend lagi. Kita bicara tentang leverage, tentang sistem, tentang pendaya ungkitan bisnis agar bisnis kita lebih efisien dan efektif. Yang sekarang terjadi, barusan saya bicara dengan satu perusahaan 1-2 hari lalu, dan kita hampir sama ya, semua perusahaan hampir sama mengeluhnya. Tapi kebetulan kemarin 2 hari lalu barusan saya bicara dengan satu perusahaan specifically tentang multitasking. Nah, basically adalah seperti ini. Dalam kondisi yang kurang menguntungkan untuk kebanyakan bisnis, kita terpaksa harus mengurangi jumlah SDM kita. Kita terpaksa harus mengurangi jumlah anak buah kita dan menjaga supaya perusahaan kita tidak kolaps dengan anak buah kita yang sedikit. Apa yang terjadi ya, tentunya semuanya harus berubah fungsi. Minimal tidak berubah total, tapi mendapatkan fungsi tambahan multitasking. Intinya adalah banyak kerjaan yang dilakukan oleh satu orang daripada dulu sebelum krisis corona. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa multitasking? Sistem apa yang kita pakai supaya kita bisa bekerja dengan baik walaupun anak buah kita banyak yang harus dikerjakan sedangkan jumlahnya juga semakin sedikit. Nah, tentu kita mesti punya aturan main ya. Detailnya aturan main tentu beda dari satu bisnis dengan bisnis lain, tapi ada 5 hal yang menjadi benang merah atau menjadi penyambung dari semua bisnis itu yang saya mau sharingkan hari ini. Ada 5 hal aturan main yang perlu Anda lakukan jika Anda ingin survive dengan menggunakan multitasking konsep untuk bisnis Anda yang anak buahnya tinggal atau sedang dikurangi. Oke, so apa tuh 5? Nah, sebelum saya mulai pertama dulu, saya mesti jelaskan bahwa multitasking ini ada kesalahpahaman ya. Multitasking ini ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Apa itu? Yaitu kejadian multitasking itu bukan karena owner atau atasannya itu kepingin banyak hal atau mau banyak hal. Ada satu kasus di mana memang ada beberapa kasus memang karena ownernya yang salah paham bahwa anak buahnya itu yang ditekan, dioptimalkan sedemikian rupa sehingga terjadi penggunaan anak buah yang tidak sebenarnya, tidak semestinya. Tapi itu jarang, itu minoritas ya. Saya kira semua pengusaha sekarang sudah lebih smart, lebih pintar, udah banyak belajar dari semua buku, dari semua vlog, dari semua YouTube, bahwa anak buah kita kalau ditekan terlalu banyak maka yang rugi itu atasannya. Nah, apa itu multitasking? Multitasking yang benar itu adalah karena ada yang namanya project. Jadi multitasking itu muncul karena ada project. Kita tidak bisa mempunyai anak buah yang multitasking kalau tidak ada project. Kalau anak buahnya itu disuruh-suruh terus, itu bukan multitasking ya. Kalau anak buah bagian marketing diminta tolong belikan barang A padahal bukan tugasnya, itu bukan multitasking, itu minta tolong namanya. Kalau bagian accounting disuruh untuk menghitung kondisi omset misalkan ya, karena bagian marketingnya atau salesnya lagi sakit atau lagi cuti, itu bukan multitasking, itu minta tolong namanya. Jadi tolong bedakan antara minta tolong dengan multitasking. Bedanya cuma satu, yaitu kalau multitasking ada project. Saya jelaskan nanti ya. Itu salah satu dari 5 itu, yaitu project. Oke, kita masuk. Ada 5 hal yang menjadi benang merah ketika Anda memiliki tim yang semakin sedikit berkurang, tapi Anda mesti pekerjaan mesti survive dan bisnis mesti survive. 1, yaitu namanya adalah ekspektasi Anda harus di-reset. Ekspektasi Anda harus di-reset. Itu artinya apa? Kita mesti tentukan mana yang prioritas, mana yang subprioritas, mana yang main, mana yang sub, mana yang utama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang keempat. Nah, kalau dalam kondisi normal mungkin mereka tidak usah diberitahu mana yang pertama, yang kedua. Kita sambung ya, masalah accounting tadi atau si accounting tadi. Si accounting ini mungkin masalah project utamanya dia selama ini kalau yang normal, dalam kondisi normal adalah menghitung keuangan, membuat neraca, membuat laba rugi, membuat cash flow, laporan cash flow dan segala macam. Tapi dalam kondisi seperti ini Anda mesti pilih mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi secondary, mana yang menjadi tertiary, mana yang menjadi nomor 4, kelima, dan seterusnya. Misalkan contoh, bagian accounting, maka tugas utamanya adalah memastikan bahwa efisiensi barang di gudang itu yang laku saja yang kita stok, sedangkan barang yang tidak dioptimalkan itu harus segera dilepas ke bagian penjualan. So itu berarti ada hubungan dengan project itu. Di dalam kasus ini accounting akan bersifat sebagai kontrol gudang juga dan kontrol barang pembelian masuk dan keluar. Ini contohnya ya. Jadi
ekspektasinya harus diberesin dulu. Nah, tentunya ada ekspektasi lain kemudian dikalahkan. Ya, kalau maunya semua nomor satu ya nggak bisa. Itu bukan multitasking, itu namanya bunuh diri ya. Jadi ada yang nomor satu, ada yang main, ada yang utama, ada yang secondary, ada yang tertiary. Apa yang terjadi dengan secondary dan tertiary? Kita beritahu sama dia, kalau memang keburu laksanakan, kalau nggak keburu nanti kita kontak satu sama lain. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini? Ini contohnya, marketing mungkin fokusnya adalah mengembangkan pasar, tapi project utamanya sekarang karena pasarnya lagi tidur, lagi lesu, maka mungkin project utamanya adalah ke branding atau kepada konsumen liaison atau konsumen relationship program. Contoh seperti itu ya. Jadi programnya mesti diganti, ada sebuah ekspektasi baru yang muncul dengan goal yang jelas. Itu yang pertama, reset expectation. Yang kedua adalah kita namanya learning atau belajar dalam kondisi multitasking. Nomor satu yang nomor dua setelah pertama ekspektasi, nomor dua yang bisa dilakukan adalah belajar hal baru. Saya nggak bilang belajar sesuatu yang teoritis, saya minta belajar sesuatu yang praktikal. Misalkan contoh adalah belajar tentang menggunakan Google Doc. Ya, bagaimana sharing dokumen melalui platform media, platform teknologi, sehingga Anda tidak harus terlalu lama ngeprint dan segala macam. Atau Anda belajar tentang Zoom meeting, Anda belajar tentang Google Hangout dan seterusnya. Ada banyak apps di sana yang membantu Anda untuk lebih efektif dan lebih efisien. You have to learn. Dan ini nggak nyaman ya, tapi saya kira semua orang udah mulai mencoba. Kita sebetulnya dengan segala hormat kepada tim yang memang kepada pengusaha yang sedang suffering, tapi coronavirus ini sebetulnya membawa dampak positif, yaitu kita belajar untuk tidak efisien, belajar untuk efisien dan tidak membuang waktu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya harus meeting face to face. Kita bisa meeting melalui Zoom, melalui Google Hangout dan seterusnya. So learn something new yang membantu Anda lebih efektif dan efisien, dan dengan multitasking Anda bisa menggunakan ilmu baru ini untuk mengerjakan hal-hal lebih banyak dengan apps, dengan teknologi. Use that, but you have to learn. Ya, namanya learn yang nggak enak, tapi you have to learn. Sebagai team leader, sebagai pemimpin yang melihat vlog ini, ketika Anda minta anak buah Anda multitasking, Anda mesti facilitate mereka. Anda mesti memberi fasilitas untuk mereka belajar sama-sama bagaimana menggunakan apps A, apps B, apps C dan seterusnya. And learn. Nomor 1, 2 sudah, 1 sudah, 2 sudah. Sekarang nomor 3, yaitu namanya setiap orang ketika multitasking menjadi project manager. Setiap orang ketika multitasking menjadi project manager. Itu artinya apa? Tidak satu pun tim Anda itu yang menjadi follower. Semuanya harus punya goal sebagai leader. Tapi leadernya bukan leader atas timnya yang lain, bukan pemimpin di atas tim yang lain, tapi pemimpin terhadap sebuah project. Si A mungkin proyeknya adalah efisiensi gudang atau perapian gudang, itu proyeknya dia. Tapi dia juga membantu tim B sebagai tim B, temannya dia, bukan proyeknya gudang, tapi proyek dia adalah untuk customer relationship, maka dia bantu dia. Ya, yang C ada lagi temannya lagi yang menjadi tim leader untuk urusan yang lain lagi. Di my point ya. Jadi setiap orang itu adalah project manager. Ini penting sekali, seperti saya katakan di awal, bahwa satu-satunya multitasking ini menjadi baik kalau sistemnya adalah setiap orang dikasih project. Saya katakan di awal tadi ya, bukan minta tolong tapi project. Artinya apa? Responsibility dan goal setting semuanya ada di kepala project. Bukan di Anda sebagai pengusaha atau pemimpin, direktur, GM, dan mereka sebagai follower. Everyone in your company should have a project to lead. Setiap orang di dalam perusahaan Anda, dalam kondisi Anda merampingkan perusahaan dengan SDM yang terbatas, harus menjadi pemimpin project. Walaupun tidak selamanya project itu akan ada. Ya, ada satu klien saya yang menarik ya. Jadi projectnya dia adalah untuk membersihkan atau merapikan perusahaannya dia, tokonya dia, sehingga tidak ada barang-barang yang nggak kepake lagi, dirapikan lagi mumpung waktunya ada. Maka di-assign satu orang ini ke toko, karena memang nggak boleh semua orang kumpul di satu tempat karena PSBB. Tapi proyek dia adalah untuk memastikan tokonya dia bersih dan rapi, sehingga ketika nanti pasca PSBB ini tokonya langsung rapi dan jalan dengan cepat. Nah, itu proyeknya dia. Ya, maka dia mulai atur anak buah, siapa yang masuk, siapa yang enggak, bersihkannya apa dan segala macam. Padahal dia masih punya proyek lain, dia masih punya kerjaan lain yang standarnya dia dan bukan untuk bersihkan toko. Alright, itu yang ketiga. Yang keempat dan kelima ini namanya adalah controlling dan monitoring. Yang keempat itu namanya weekly control. Weekly control ini saya sarankan setiap Senin dan Jumat.
Senin kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Apa yang dilakukan Senin? Kita melakukan namanya Zoom meeting atau Google Hangout meeting. Tujuannya adalah kontak ke teman-teman Anda, setiap project manager itu ditanyain tentang goalnya, progress yang diharapkan dicapai dalam minggu ini. Jadi misalkan ini Sabtu ya, jadi mulai mulai Senin besok Anda kontak project manager dalam satu meeting gantian gitu ya dengan Zoom, tapi ngomongnya gantian. Kita beritahu project manager A, "Hai Pak, gimana progresnya, apa yang Anda ingin capai dalam minggu ini untuk minggu depan, atau minggu ini hari Senin ini apa yang Anda planningkan Anda yang capai di hari Jumat minggu ini ya." Nah, setelah hari Jumat Anda fokus tentang pencapaian berapa persen, ada masalah di mana, bagaimana kita outline-kan solution atau solusi untuk masalah yang ada di minggu itu ya. Senin goal setting, Jumat evaluasi. Senin goal setting, Jumat evaluasi. Dan Jumat juga gak lama-lama, setengah jam, 1 jam, make it short ya. Alright, so finding nomor 5 adalah daily control. Nah, ini bedanya apa? Kalau weekly itu lebih karena goal dan memecahkan masalah, kalau daily ini lebih karena komunikasi ya. Kalau Anda belum lihat, tolong lihat tanggal 27 Maret. Tanggal 27 Maret saya pernah nge-vlog bagaimana cara anak buah Anda tetap bekerja sepenuh hati walaupun bekerja di rumah. Ya, Anda lihat vlog itu menjelaskan apa yang Anda mesti lakukan dalam kondisi krisis ini, apa yang Anda monitor. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau di dalam weekly monitoring itu fokusnya kepada goalnya, kepada pencapaian dan progres serta pemecahan masalah. Sedangkan kalau daily lebih ke arah menanyakan non-tactical. Misalkan kita tanyakan kepada anak buah kita, kerjamu yang lain butuh bantuan apa. Jadi lebih banyak helpingnya. Jadi yang ngasih telepon ini atasan, yaitu Anda, itu lebih banyak tanya, "You butuh apa dari saya untuk yang kerjaan yang lain?" Ingat, ini multitasking ya. Jadi multi itu banyak, tasking itu pekerjaan. Jadi kerjaannya banyak. Nah, salah satu cara pertanyaan yang saya sharing ke tanggal 27 Maret lalu adalah tanya, siapa yang Anda mau kontak hari ini untuk minta bantuan masalah kerjaan Anda yang lain? Atau bisa juga, siapa yang Anda kontak untuk minta bantuan kerjaan Anda yang utama, yaitu project Anda sendiri ya. Dan kalau kebetulan Anda sebagai pemimpin yang bisa membantu, ulurkan tangan membantu. Ini adalah daily check-in. Kita bilang namanya check-in ya, kontrol. Dan ini cuma 15 menit, setengah jam maksimum, nggak lama-lama. Mungkin pagi hari atau sore hari, saran saya pagi hari Anda melakukan daily check-in untuk helping hands, membantu mereka apa yang bisa dibantu. Oke guys, that's it. So ada 5 hal benang merah. Setiap perusahaan beda-beda apa yang bisa dilakukan, sistemnya beda-beda, nggak sama karena beda industri, beda genre, beda suasana. Tapi 5 hal ini yang saya lihat benang merahnya, lakukan dengan bagus. Reset expectation, learn apps, new things, whatever it is, ilmu baru yang bisa dilakukan untuk membantu multitasking. Setiap orang project manager, kemudian monitoring secara weekly, mingguan, dan monitoring secara harian untuk membantu mereka sehingga mereka tidak stres sendirian. They know somebody else will check them out dan membantu mereka kalau ada masalah. Happy multitasking my friend. Semoga perusahaan Anda semakin baik dan kita bisa survive melewati masa-masa krisis ini. Stay safe, stay healthy. I see you tomorrow. Boom.